Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa walahu ila yaumiddin wa ba'du. Waqad qala Allah azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwatul iman rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali pada malam hari ini adalah malam ke-14. Allah Subhanahu wa taala memberi kita panjang umur sehingga pada malam hari ini kita memasuki pertengahan. Jadi perjalanan Ramadan kita sudah setengah perjalanan, insyaallah taala. Mudah-mudahan yang sudah kita lalui semuanya adalah berisi amal saleh dan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan disempurnakan kekurangannya. Sementara yang tersisa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita kesehatan, kemampuan dan taufik sehingga kita semuanya bisa mengamalkan apa yang semestinya kita optimalkan di bulan ini. Ikhwatul iman rahimani Allah wa iyyakum. Malam hari ini saya ingin kembali menyampaikan bahwa Ramadan itu mengajarkan kepada kita sesuatu yang amat luhur dan berharga. Untuk tentu adalah dijadikan oleh kita sebagai nilai yang nyata, yang menyatu, yang senyawa dengan kehidupan kita, sehingga seolah-olah Ramadan ini memang membekas pada kehidupan kita. Ikhwatul iman rahimani Allahu wa iyyakum, bagian dari apa yang terpenting daripada yang ditularkan atau dipesankan oleh Ramadan adalah bahwa Ramadan mengajarkan kepada kita tentang apa yang disebut dengan tazkiyat an-nufus. Ya, tazkiyatun nufus. Apa itu tazkiyatun nufus? Tazkiyatun nufus itu adalah dua kata, dia berisi dari kata tazkiyah dan yang kedua adalah an-nufus. Tazkiyah itu adalah zakka yuzakki, zakatan, tazkiyatan artinya adalah tathiran wa tanzihan, artinya adalah suci dan bersih, ya. Jadi kalau bersih dan suci jiwa kita ini, maka insya Allah ta'ala akan sensitivitasnya menjadi meningkat dan sudah barang tentu akan lebih berpeluang untuk mudah dibentuk dalam menjadikan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara kalau hati kita ini adalah keruh, hati kita ini adalah mengeras, maka sudah barang tentu wajar kalau seandainya hatinya, badannya, dan seluruh anggota tubuhnya tidak mendukung untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh. Ikhwatul iman, mungkin masih ingat kita dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah alaihi wasallam, "Ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluha sairul jasadi kullihi wa idza fasadat fasada sairul jasadi kullihi ala wahyal qalbu." Bahwa kata Rasul, di dalam diri manusia itu ada segumpal darah. Apabila dia baik, maka akan menjadi baik pula seluruh jasadnya, dan sudah barang tentu jasad di sini dalam artian pengendalian, karena sesungguhnya semua anggota badan itu, kata para ulama, dia adalah bagaikan junudun, bagaikan prajurit, operator, ya. Komandonya
instrukturnya ya seperti yang Rasul sabdakan tadi, berasal dari hati itu sendiri. Kalau hati itu adalah baik, saleh, maka akan keluar juga sesuatu yang baik dan sesuatu yang saleh, baik itu perkataan maupun pikiran atau tindakan. Tetapi sebaliknya, kalau hati itu adalah keruh, hati itu adalah tidak sesuai dengan semestinya, dia sudah terkontaminasi, dia sudah terkena polusi, dia sudah kotor, dia sudah gelap, dia sudah busuk, maka wajar kalau seandainya apa yang difikiran seseorang, yang terucap dari mulutnya, dan apa yang bisa kita lihat dari tindakannya juga begitu kejinya. Na'udzubillahi min dzalik. Ikhwatul iman rahimani Allah wa iyyakum. Jadi penting sekali hati ini adalah untuk ditata, ya. Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, beliau menyampaikan bahwa hati manusia itu bisa ditinjau dari dua sisi. Kalau dia adalah dari sisi tabi'ah, ya. Yang kedua adalah dari sisi syar'i, ya. Jadi ada tabiat, ya, ada berkaitan dengan alam, berkaitan dengan sesuatu yang dia adalah fisik, maka itu biasanya adalah dokter yang menyentuhnya. Apakah fisik di sini fisik, body, ataupun raga, jasad, jasmani, ataukah yang dimaksud juga adalah jiwa yang kemudian kita sebut dengan psikis, atau ilmunya psikologi, atau orang ahlinya namanya psikiater. Jadi kalau orang itu adalah yang ada adalah stres, yang ada adalah trauma, yang ada adalah takut, dan seterusnya, maka atau gelisah atau galau, ya, dan seterusnya, maka bisa jadi itu adalah harus datangnya antara lain terlebih dahulu kepada dokter. Tapi kalau seandainya dalam hati seseorang itu ada kebodohan, ada syahwat, ada kedengkian, ada iri, ada ujub, ya, ada hurur, ada kibrun, ada hiqdun, maka itu berarti bukan dokter yang menjadi terapisnya, tetapi dia adalah harus ilmu, dan orang yang berilmu itu dikenallah dengan istilah ulama. Ikhwatul iman rahimani Allah wa iyyakum. Tentu ada, kalau penyakit, ya, penyakit saja, penyakit fisik itu ada yang bisa diharapkan sembuhnya, tapi ada penyakit yang mungkin susah diharapkan sembuhnya, bahkan tinggal nunggu saja, gitu ya. Nah, kalau hati itu adalah, kalau dia adalah sakitnya bisa jadi dalam kategori namanya syahwat, maka bisa jadi ada obatnya. Tapi kalau sudah penyakitnya adalah syubhat, ya, itu adalah bisa susah, ya, karena orang itu sudah merasa dia paling benar, ya, sudah merasa dia lebih berhak, sudah merasa lebih patut, lebih merasa lebih layak, dan seterusnya. Oleh karena itu, obat yang kedua ini adalah bukan dokter biasa, tetapi dia adalah berasal dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian dialah yang kemudian disebut dengan tabibu an-nafsi, dan itu adalah al-anbiya atau al-ulama. Ikhwatal iman rahimani Allah wa iyyakum. Terkait dengan semua ini, ya, jiwa kita yang harus ditata ini, jiwa kita yang harus disucikan ini, jiwa kita yang harus disensitifkan ini, jiwa kita yang harus dikembalikan kepada fitrahnya ini, itu adalah tentu tidak akan menjadi seperti apa yang kita harapkan begitu saja. Harus ada melalui proses, harus melalui suatu lelah, harus mengalami waktu yang lama. Bahkan dia adalah bisa jadi harus dengan tempaan-tempaan yang tidak ringan. Nah, Ramadan sebenarnya adalah telah mengkondisikan kita untuk
menjadikan hati kita ini adalah hati yang betul-betul bersih, hati yang betul-betul zakiyah, ya, nafsun zakiyah. Nah, oleh karena itu kalau orang sudah menjadi bersih, maka apa yang akan terpancar dari orang itu? Tentu kalau berpikirnya adalah tentu yang baik-baik. Kalau dia diam, maka berpikir. Kalau dia berbicara, maka dia zikir. Dan kalau dia bertindak, maka tindakannya adalah semuanya terdapat indikator yang disebut dengan dia adalah isabah. Artinya adalah selalu dalam keadaan yang benar, selalu dalam keadaan yang lurus. Betapapun dia adalah karena manusia, maka tidak mungkin dia bisa terlepas daripada dosa. Dosa terus akan bisa berjalan karena dia adalah tidak maksum. Dia mungkin berbuat sesuatu yang minimal adalah dosa kecil. Kalau dosa besar tentu adalah akan menjatuhkan orang itu kepada fasik, dan itu adalah tentu sesuatu hal yang termasuk berat ataupun mungkin jarang dilakukan oleh orang yang dia hatinya relatif baik, bersih dan suci. Ikhwatal iman rahimani Allah wa iyyakum. Jadi hati kita ini adalah seperti itu. Kita harus bisa memetakan. Ini kita punya masalah apa di hati kita. Kalau dia adalah sering stres, sering galau, sering sedih gitu ya, atau apalagi ada unsur trauma dan seterusnya, maka itu bisa jadi dikaitkan dengan syariat juga. Tetapi dia adalah ada bidangnya, bisa jadi adalah perginya ke dokter. Tapi kalau dia adalah sudah ada unsur kebodohan, ada unsur kedengkian, ada unsur marah, ya, ada unsur sesuatu yang dia adalah di luar daripada apa yang dijangkau oleh manusia, maka dia adalah harus obatnya adalah harus wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena itu maka kalau manusia bisa memetakan ini, maka sesungguhnya manusia akan bisa berpeluang untuk menjadi baik dan suci hatinya. Dalam Al-Quran tentu ada hati yang berdosa, ya, athimun qalbuhu, ada hati yang dia itu adalah penuh kecenderungan kepada kebatilan, ya, seperti Allah berfirman fi qulubihim zayghun. Itu artinya adalah cenderung kepada keburukan, cenderung kepada kebatilan dan seterusnya. Jadi ada beberapa lah gitu. Saya tidak akan terangkan, tetapi ikhwatul iman bahwa Ramadan, ya, kaitannya dengan Ramadan. Bagaimana Ramadan ini sebenarnya adalah kalau kita mau tajam untuk menyelamnya, maka sesungguhnya Ramadan ini mengajarkan kita juga terhadap apa yang disebut dengan penataan diri, penataan jiwa, sehingga menjadi jiwa yang nafsun zakiyah seperti yang saya katakan. Nah, hewan sekalian, minimal ada 5, ya, minimal ada 5 yang harus kita tinjau, bahwa Ramadan itu adalah mengajarkan kepada kita 5 ini, dan 5 ini adalah membuat kita terindikasi bahwa hati kita sehat, jiwa kita bersih. Dan kalau seperti itu, maka insya Allah Ta'ala orang itu akan menjadi orang yang beruntung. Bayangkan kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan hadis ini mungkin akan kita lalui berulang, bahwa kata Rasul pada saat menjawab pertanyaan para sahabat, di mana Rasul itu menaiki mimbar, lalu pada saat di mimbar itu tingkat 1 beliau mengatakan amin, di tingkat 2 beliau itu mengatakan amin, di tingkat ketiga juga beliau mengatakan amin. Didengarnya hal itu oleh para sahabat, sehingga para sahabat bertanya, Rasul, apa sih Anda tadi mengatakan amin, amin, maksudnya apa ya Rasul? Lalu diterangkanlah diantaranya, kata Rasulullah SAW, ada orang yang dia itu sempat hidup di bulan Ramadan, tetapi dia tidak mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man adraka Ramadan falam yughfar lahu.
orang itu mendapatkan kesempatan hidup di bulan Ramadan, tetapi dia tidak mendapatkan keutamaan, yaitu mendapatkan pensucian. Nah, pensucian apa? Pensucian dosa. Nah, oleh karena itu kalau saya tampakkan bahwa ikhwatul iman, sebetulnya Ramadan ini adalah membersihkan kita. Membersihkan dari apa? Dari bahwa kita tidak ikhlas. Ramadan itu mendidik kita untuk ikhlas. Orang yang tidak ikhlas berarti hatinya kotor. Karena apa? Karena dia ada sesuatu selain Allah yang dia harap. Padahal dia itu adalah harusnya hanya Allah. Abdullah bin Abbas ketika mentafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syu'ara, kata Allah Subhanahu wa taala, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kata beliau, qalbin salim itu adalah qalbun yang ya'rif, yang yafham tentang makna la ilaha illallah. Jadi hati yang bertauhid. Karena la ilaha illallah adalah tauhid. Jadi kalau orang itu hatinya bertauhid, maka hatinya selamat, hatinya berarti bersih, hatinya berarti benar, dan dia besok akan mendapatkan keuntungannya pada hari kiamat, pada saat berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Qalbun salim. Al-Imam Al-Qurtubi tentu lebih rinci lagi, beliau merinci apa yang maksud dengan qalbun salim. Tetapi yang terpenting bagi kita malam ini adalah ikhwatul iman, bahwa hati kita itu sebenarnya kalau kita mau betul-betul meneliti, sebenarnya Ramadan itu telah mengajarkan kita untuk ikhlas lillahi ta'ala. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala melalui hadis qudsi beliau mengatakan bahwa asyamu li, ya, bahwa saumnya seorang hamba itu adalah karena aku, wa ana ajzi bihi, dan karena itu akulah yang akan membalasnya. Jadi kalau kita tulus, ya langsung Allah yang ngasih, yang membalas. Tapi kalau kita tidak karena Allah Subhanahu wa taala, lalu siapa yang akan membalas kita? Karena pasti Allah tidak akan membalas. Ikhwatal iman rahimani Allah wa iyyakum, kata-kata asyamu li wa ana ajzi bihi, saum itu untukku dan aku yang akan membalasnya, itu adanya di bulan Ramadan. Adanya di bulan Ramadan khususnya. Nah, oleh karena itu, kalau demikian, maka marilah ikhwah sekalian, kita bersama-sama untuk melatih diri kita agar kita ini sebetulnya diajarkan oleh Allah, oleh Rasul untuk ikhlas lillahi ta'ala. Orang yang ikhlas akan meraih apa yang diamalkannya. Tapi sebaliknya, orang yang tidak ikhlas, dia akan sia-sia, tidak akan mendapatkan apapun dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita ingat kata Allah Subhanahu wa taala, wa may yusyrik, ya, barang siapa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kata Allah, in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau kamu ya berbuat menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka amalanmu akan gugur dan besok pada hari kiamat kamu akan menjadi orang-orang yang merugi. Ramadan mengajarkan kita untuk ikhlas, sedangkan ikhlas itu adalah hati, dan orang yang tidak ikhlas berarti hatinya keruh, hatinya adalah berpenyakit. Inilah saatnya untuk kita melakukan tazkiyah sehingga hati kita bersih, dan jika bersih maka kita akan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman rahimani Allahu wa iyyakum. Yang kedua adalah bahwa Ramadan itu mengajarkan kepada kita untuk berbersih diri dari sisi tidak boleh ada harapan yang dia adalah murni sifatnya duniawi. Tetapi seorang yang muslim, yang mukmin itu, dia adalah kecintaannya adalah terhadap apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dunia itu adalah sementara, dunia itu adalah sedikit,
dunia itu adalah pendek, dunia itu adalah tidak lama, bahkan dunia itu adalah hina. Bagi orang yang beriman, setelah dia tahu seperti itu, maka berarti dia harus berharap sesuatu yang lebih berharga dari itu. Apa itu? Itu yang disebut dengan ad-darul akhirah. Nah, sehingga dalam Al-Quran itu adalah banyak sekali, misalnya wa ma indallahi khairul lil abrar, bahwa orang-orang yang beruntung adalah mereka akan memperoleh apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita lihat bahwa pada bulan Ramadan itu mengajarkan kita untuk selalu berharap dengan persiapan kita menuju akhirat. Karena bulan Ramadan itu adalah penuh dengan rahmat, penuh dengan maghfirah, bahkan terdapat itqun minan nar, bahkan kita diberi peluang untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala kalau kita benar-benar memenuhi persyaratannya. Artinya apa? Artinya adalah bahwa dengan sedemikian Allah berikan harapan pada kita, menunjukkan bahwa kita ini diajari oleh Allah, coba gapailah, capailah, raihlah gitu. Nah, itu semua adalah orang sebut namanya ukhrawi. Nah, artinya pada bulan Ramadan itu kita diajari untuk cinta akhirat. Karena apa? Lagi-lagi saum lapar, lagi-lagi tarawih, lagi-lagi baca Quran, lagi-lagi kita diajari untuk menyayangi orang lain, dan seterusnya. Seperti yang saya katakan, sampai dengan pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, ada pembebasan dari api neraka. Itu kan semuanya ukhrawi. Nah, ikhwatul iman, kalau demikian maka berarti kita harus lebih sensitif bahwa Ramadan itu adalah mengajarkan agar jiwa kita menjadi suci, dalam artian bahwa kita harus lebih berharap terhadap apa yang ada di sisi Allah, bukan yang ada di dunia ini. Yang ada di dunia ini adalah sebagai perangkat, betul, sebagai alat, betul, sebagai media, betul, tetapi bukan tujuan. Yang kita akan jadikan sesungguhnya hidup kita selamanya adalah di akhirat. Karena itu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah. Lalu wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat juga adalah hasanah, dan di akhirat itu ada tambahannya waqina adzabannar. Tapi kalau akhirnya orang yang mengatakan fid dunya, maka Allah sebut katakan wa ma lahu fil akhirati min khalaq, maka dia tidak akan mendapatkan apapun di akhirat kelak. Jadi ikhwatul iman, kalau saja orang itu berharap dari apa yang Allah janjikan di negeri akhirat, dunia ini Allah akan beri. Tapi kalau hanya orang itu adalah berharapnya terhadap dunia saja, akhirat tidak akan diberi, dunia belum tentu diraih. Ikhwatul iman, Ramadan mengajarkan nilai seperti ini. Cintailah akhirat. Kenapa kita saum? Karena ada unsur akhirat. Kenapa kita tarawih? Karena unsur akhirat. Kenapa kita itikaf? Karena kita unsur akhirat. Kenapa kita bergadang di malam Lailatul Qadar? Karena unsur akhirat. Itu artinya adalah kita dilatih untuk mencintai akhirat. Walaupun tentu dunia tidak boleh ditinggal karena dia adalah bekal. Bagaimana kita akan sholat, bagaimana kita akan saum, bagaimana kita akan tarawih, padahal misalnya perut kita lapar, pakaian kita adalah tidak bisa menutupi aurat, dan seterusnya. Ikhwatul iman, jadi dunia adalah kita butuh, tetapi bukan untuk menjadi tujuan. Berikutnya adalah ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa Ramadan itu mengajarkan kepada kita tawadhu. Ramadan itu mengajarkan kita untuk tidak boleh ujub, tidak boleh ghurur, tidak boleh takabur, ya. Karena apa? Karena itu kan merupakan penyakit. Jika orang itu merasa bahwa dirinya yang paling layak, itu namanya ghurur. Jika mengatakan bahwa yang lain adalah kecil dan hina, sementara yang besar, yang mulia itu adalah dia, itu namanya kibrun. Jika mengatakan bahwa dia adalah yang lebih mampu, ya, dia adalah yang lebih bisa, dan seterusnya, atau mengecilkan orang lain, bisa jadi dia bermakna ujub. Ikhwatul iman, itu dikikis oleh Ramadan,
sebenarnya Ramadan membersihkan kita dari sikap-sikap itu. Kenapa? Kan kita ada dalam bulan Ramadan ini untuk sholatul tarawih, ya. Walaupun dia adalah orang kaya, bersama dalam satu shaf. Kan tidak ada yang mengajarkan ini shaf orang kaya, ini shaf orang miskin, tidak ada. Shaf itu adalah untuk siapa saja yang duluan datang di masjid. Kata Rasulullah SAW, khairu sufufir rijal awwaluha. Shaf terbaik bagi laki-laki adalah yang pertama, yang awal. Artinya adalah misalnya ada orang yang biasa saja yang belum beruntung, tapi karena dia datangnya ke masjid lebih dulu, maka silahkan di shaf pertama. Tapi kalau seandainya orang itu kaya, tetapi dia datangnya belakangan, ya dia masbuk di belakang. Inilah yang menjadi pelajaran pada kita, terutama pada tarawih, ya, bukan di luar seperti misalnya sholat berjamaah di luar, karena kita sedang mempelajari Ramadan. Tarawih itu mengajarkan kita untuk tawadhu, ya, untuk kita membaur dengan orang, ya, bahwa kita itu adalah sebetulnya sama hamba Allah Subhanahu wa taala, harus rela untuk satu shaf. Jangan mentang-mentang mungkin dia orang kaya tidak ingin menyampur berbaur dengan orang miskin, tetapi sama saja. Kenapa? Kata Rasulullah SAW, semua antum kalian itu adalah sama, ya. Bahwa kata Rasulullah SAW, semua kalian adalah sama illa bittaqwa, la fadla li arabiyyin wala ajamiyyin illa bittaqwa. Tidak ada keutamaan Arab dibanding dengan bukan Arab, tidak ada kata Rasul, kecuali dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah ras, itu adalah gen. Juga demikian tentang urusan harta. Oleh karena itu ikhwatul iman, itu adanya pada bulan Ramadan. Kita misalnya adalah berbagi bahagia, memberi orang lain berbuka. Apalagi kita sekarang banyak orang yang susah, memberi orang lain misalnya makan, memberi orang lain masker, memberi orang lain dengan perangkat-perangkat yang diperlukan, ADP dan seterusnya. Semua itu adalah bagian dari upaya kita bahwa kita memasyarakat, kita membantu orang lain. Artinya adalah kita diajarkan untuk tawadhu, untuk mempunyai sifat rahmah, diajarkan supaya kita ini adalah tidak boleh sombong. Kalau sombong, berarti hati kita tidak sehat. Berarti hati kita keruh, berarti hati kita keras, harus dilumpuhkan, harus dilemahkan, harus dikalahkan. Dan itu ternyata dididik pada bulan Ramadan. Ikhwatul iman rahmani Allah wa iyyakum, ini adalah menunjukkan bahwa kita ini adalah di bulan Ramadan sungguh mengkondisikan betul agar kita ini betul-betul jiwa kita menjadi lurus, menjadi bersih dan peka. Tidak kemudian tumbuh muncul seperti iblis yang dia adalah mengatakan ana khairun minhu, aku lebih baik daripada dia. Kalau ada di antara manusia yang mengatakan aku lebih baik daripada yang lain, itu berarti ada unsur gejala iblis. Naudzubillah min dzalik. Kalau ada orang yang dia adalah membangkang, ya, membangkang kepada Allah SWT, aba wastakbara, itu adalah iblis. Jadi ikhwatul iman rahimani Allah wa iyyakum, Ramadan telah mengajarkan kita untuk turun ke bawah, untuk memasyarakat, untuk berbaur, bahkan untuk berbagi bahagia, untuk menolong sesama. Semua itu adalah bagian daripada cara Allah untuk supaya hati kita termasuk bersih, termasuk bahwa kikir juga dikikis pada bulan Ramadan, dan kikir itulah penyakit hati, ya. Supaya tidak kikir apa? Bayar zakat fitrah, zakat mal bayar, ya. Dan itu menunjukkan bahwa kita diajarkan supaya hati kita adalah benar-benar bisa terbiasa untuk bersih. Nah, yang keempat adalah bahwa kita diajarkan untuk membiasakan memaafkan orang, kemudian mentoleransi atau mentolerir, ya, orang, ya, atau tidak ada sikap balas dendam, tidak ada sikap murka. Itu kan urusan jiwa, itu urusan moral, urusan mental seseorang. Nah, ternyata pada bulan Ramadan itu dikendalikan. Kata Rasulullah SAW, inni shaim, ya, wa idza syatamaka ahadun aw qatalaka faqul inni mru'un shaim. Kalau ada orang yang membuat kita terbangkit
emosinya untuk marah, katakan saya lagi saum, kasih isyarat pada orang itu saya lagi saum. Itu artinya adalah bahwa kita diajarkan agar jiwa kita terkendali, jangan dipenuhi dengan marah. Dan ikhwatul iman, maka ini adalah sebutnya tazkiyah, ya. Kemudian ketika kita misalnya nanti masuk pada Idul Fitri, kan kita diajari untuk supaya bermaaf-maafan. Maksud bermaaf-maafan itu apa? Bahwa kita harusnya melaksanakan akhlak yang luhur ini. Jangan ada dendam, jangan menyimpan murka, jangan. Kita sudah sama-sama. Bahkan di Indonesia ada tradisi yang mungkin di Indonesia yang dikenal, namanya halal bil halal atau halal bi halal. Ya, walaupun dari sisi strukturnya tidak jelas, tapi intinya adalah bahwa ada kebiasaan bahwa kita harus saling memaafkan. Saling memaafkan itu adalah sebetulnya upaya Islam menata jiwa, menata moral, menata hati seseorang. Dan itu diajarkan oleh Ramadan sampai dengan Idul Fitri. Berikutnya adalah terakhir, yaitu ini yang paling penting, bahwa kita diajarkan oleh Allah di bulan Ramadan ini supaya hati kita bersih, maka bersihkan hati kita dari keterpautan, ketergantungan kepada selain Allah. Ikhwatul iman, kalau ada orang yang selalu hatinya terpaut kepada selain Allah, mungkin harta, mungkin fulus, mungkin rupiah, mungkin dolar, mungkin orang, mungkin benda, mungkin apa saja, dia terpaut kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sungguh itu adalah berarti bermasalah jiwanya. Kalau kita berbicara tentang bahwa tazkiyatun nafsi, maka ketergantungan kepada selain Allah itu harus dibersihkan, harus diluruskan. Hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja seharusnya kita harus kembali. Al-Imam Al-Ghazali, mungkin ada yang pernah mendengar apa yang saya sampaikan, bahwa kata beliau di antara saumnya orang soleh itu adalah apabila kita sudah berbuka, maka justru mereka berharap kepada Allah dan takut kepada Allah. Kenapa? Karena khawatir saumnya tidak diterima, sehingga mereka ketakutan. Mereka berharap kepada Allah, walaupun mereka mengaku bahwa saumnya adalah masih kurang, tapi sangat berharap dari Allah agar saumnya diterima, kekurangannya ditutupi, dan kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, khauf dan roja itu adalah karena seseorang betul-betul tergantung, terpaut, ya, terkait dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramadan mengajarkan itu, ikhwatul iman. Oleh karena itu, kalau kita mau berenung, maka sesungguhnya Ramadan itu adalah isinya penataan bagaimana sebetulnya kejiwaan seseorang itu, kerohanian seseorang itu ditata, dirapihkan, dibersihkan, diluruskan, sehingga dia menjadi manusia yang dia adalah statusnya hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila sudah menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, maka insya Allah Allah akan berkahi. Ada dalam satu riwayat bahwa Nabiullah Daud, ya, alaihissalam, itu adalah menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, barang siapa di antara hambaku yang selalu bergantung, berpegang teguh kepadaku, maka Allah akan berikan jalan keluar. Nah, mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang berusaha senantiasa agar jiwa kita ini tertata untuk lurus, untuk bersih, untuk suci, sehingga akan menjadi solusi bukan bagi dirinya saja, tapi bahkan bagi masyarakat dan bagi bangsa. Kekacauan, kericuhan, kegaduhan yang terjadi di masyarakat saat ini adalah antara lain karena banyaknya manusia yang berjiwa kotor, berjiwa tidak tertata, berjiwa tidak bersih. Nah, maka marilah setiap kita di bulan Ramadan ini benar-benar kita manfaatkan agar jiwa kita ini menjadi bersih sesuai dengan kehendak Allah SWT, bahwa Ramadan sebetulnya adalah untuk mensucikan seluruh jiwa kita. Ikhwatul iman, itulah yang dapat saya sampaikan malam hari ini. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa membimbing kita, melimpahkan kepada kita taufiknya, sehingga selalu hati kita ini adalah cenderung kepada kebaikan dan kepada kesucian,
dan bukan kepada kekotoran, kepada kejahatan, kepada keburukan, karena semua itu adalah akan mengundang murka Allah SWT dan menjadikan keberkahan hidup kita lenyap. Demikian kiranya cukup untuk malam hari ini. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.